Bismillahirrahmanirrahim. Tata surya. Ada rotasi, ada revolusi. Sebelumnya adalah susunan tata surya. Matahari sebagai solar system, pusat tata surya. Yang lain adalah Merven, Pumarjusa, Urnep. Kita mengenal planet dalam atau inferior, planet Merkurius, Venus. Disebut planet dalam. Batasnya adalah bumi. Kita bisa bicara tentang bumi. Bumi ada rotasi, berputar. Bagaimana gambaran rotasi itu toh? Ambil globe, itu ada porosnya, kita putar. Berpindah tempat enggak? Enggak. Itu namanya rotasi. Kalau rotasi sejumlah 21 hari. Jadi berputar mengelimat pada porosnya itu 1 hari. Selanjutnya berevolusi, berputar mengelilingi. Mengelilingi siapa? Ya pusat tata surya, matahari. Dari bumi itu mengelilingi matahari sejumlah 365 seperempat hari. Nanti pada pembahasan tahun kehabisan bisa kita pelajari. Maka ada rotasi, ada revolusi. Supaya nanti jelas pembahasannya. Jadi seperti itu. Sekarang kita melihat apa sih akibat rotasi bumi. Karena itu bergerak, maka bumi itu berputar, sehingga ada yang membelakangi matahari, namanya malam. Maka perbedaan atau terjadinya siang dan malam. Siang dan malam. Daerah yang terkena sinar matahari akan menjadi siang, dan yang membelakangi matahari akan menjadi siang. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Apa gerak semu harian matahari? Siapa yang tahu? Contohnya apa? Contohnya yaitu matahari seolah-olah terbit dari timur, tenggelam ke barat. Itu enggak, yang bergerak itu bumi kok, bukan matahari. Itulah gerak semu harian matahari. Yang kedua apa? Perbedaan waktu. Itu ya, nanti kalau menjawab pertanyaan 3 itu sudah cukup. Yang selanjutnya adalah revolusi. Apa yang terjadi pada revolusi adalah gerak semu tahunan matahari. Sehingga apa? Seolah-olah matahari ada di selatan, kemudian di tengah, kemudian di utara. Itu salah, karena yang gerak adalah bumi, sehingga disebut gerak semu tahunan matahari. Yang selanjutnya adalah gerak semu tahunan matahari. Perbedaan lama
siang dan malamnya. Kadang ada yang siang harinya sekian jam, ada yang sekian jam, ada yang malamnya lama. Itu kenapa? Karena revolusi, gerakan revolusi. Yang ketiga, pembentuk rasi bintang. Nanti penjelasannya lebih lanjut. Keempat, terjadinya perubahan musim, perbedaan musim. Itulah revolusi dan rotasi. Akibatnya akan seperti itu. Nanti bisa diulang-ulang apa revolusi, apa rotasi, apa akibatnya. Akibat sebagai rotasi dan revolusi, maka akan terjadi dua hal. Apa itu? Gerhana matahari, gerhana matahari, dan juga adalah gerhana bulan. Kenapa terjadi gerhana matahari? Siapa yang tahu? Sinar matahari tidak sampai ke bulan, ditutupi bumi, maka bumi di tengah. Ini baru bulan. Ketika bumi di tengah, maka terjadi gerhana matahari. Sinar matahari tidak sampai ke bumi. Lantas gerhana bulan, berarti gimana? Ya bulan di tengah. Sinarnya tidak sampai pada bumi. Soal nanti umbra, penumbra, dan lain-lain itu nanti pada pembahasan selanjutnya. Maka akibat rotasi dan revolusi bumi akan suatu saat akan terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari itu apa? Sinar matahari tidak sampai ke bulan. Tertutup apa? Tertutup oleh bumi. Oleh karena waktunya hanya sedikit karena bumi sangat kecil dan matahari besar. Yang kedua, gerhana bulan. Kenapa? Ya sinar matahari tidak sampai ke bumi. Tertutup siapa? Bulan. Bulan di tengah itu gerhana bulan. Bumi di tengah gerhana matahari. Demikian pembahasan untuk kali ini untuk sistem tata surya. Dan akibat revolusi dan rotasi juga akibat dua gerakan bumi, yaitu gerakan revolusi dan gerakan rotasi mengakibatkan suatu saat letak bumi, posisi bumi ada di tengah-tengah di antara matahari dan bulan, maka terjadi gerhana matahari. Tapi suatu saat bulan berada di tengah sehingga terjadi gerhana bulan. Demikian, semoga bermanfaat sistem tata surya. Nanti setelah detailnya nanti dilihat per bab tentang Venus dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe channel Kirim Haji Al Muhsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.